Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang, nikmat berupa iman dan Islam, dan ingat berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti biasa kita lanjutkan kembali. Kita masih membahas tentang hal-hal seputar wudu. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudu. Kapan kita diwajibkan untuk berwudu? Yang pertama yaitu ketika sholat, ya, ketika akan sholat. Maka ini diantara syarat sahnya sholat adalah apa? Dalam keadaan bersuci, ya, berwudu terlebih dahulu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Maka dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk berwudu. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wa la shadaqatun min ghulul. Tidak diterima oleh Allah salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari hasil penipuan atau khianat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini kondisi yang pertama, kapan kita diwajibkan berwudu. Kemudian yang kedua yaitu ketika tawaf di Baitullah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Tawaf di Baitullah adalah salat, ya, sama seperti salat. Ya. Hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Jadi kalau salat tidak boleh berbicara, bisa batal salatnya. Ya, tapi ketika tawaf masih dibolehkan. Tapi tetap wajib berwudu, ya, karena tawafnya seperti apa? Seperti sholat. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian perkara-perkara apa saja yang kita disunnahkan untuk berwudu, ya, tidak sampai tidak sampai wajib, tapi disunnahkan untuk berwudu. Yang pertama yaitu ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sunnahnya kita berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, ya, keadaan sudah berwudu. Tapi ini sunnah sifatnya, tidak sampai wajib. Ini berdasarkan hadis dari Muhajir bin Qunfud bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berwudu. Ya, jadi Nabi sedang berwudu, kemudian ada sahabat yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau menyelesaikan wudunya, ya, Nabi tidak menjawab salamnya sampai Nabi menyelesaikan wudunya. Kemudian beliau setelah salam menjawabnya setelah selesai wudu, baru kemudian beliau menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda, "Innahu lam yamta'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an alqurallaha illa 'ala dhaharah." Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu. Hanya saja aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Ya,
Maka Nabi tadi apa? Menyelesaikan wudunya dulu, setelah suci baru menjawab salamnya. Karena Nabi tidak menyukai apa? Menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, kan tapi sekali lagi ini sifatnya bukan keharusan, ya, tidak sampai wajib tapi apa? Sunnah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi juga apa? Dalam setiap keadaan beliau berzikir kepada Allah. Ya, artinya meskipun tidak dalam keadaan suci tetap boleh apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi sifatnya sunnah saja. Tapi kalau bisa berzikir dalam keadaan sudah suci, sudah berwudu, ini lebih baik. Kemudian kapan disunahkan berwudu? Yang kedua yaitu memperbarui wudu setiap kali hendak sholat. Ini juga tidak sampai wajib tapi sunnah, disunahkan. Ya meskipun kita belum batal, ketika mau sholat lagi kita disunahkan untuk berwudu lagi. Ya ini sunnah. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW berwudu setiap kali hendak sholat. Jadi Nabi itu apa? Berwudu setiap kali hendak sholat. Ya. Akan tetapi pada saat hari Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya serta mengerjakan beberapa sholat dengan sekali wudunya. Ya, tapi Nabi juga pernah satu kali wudu itu apa? Beberapa kali sholat ketika Fathu Mekah. Kemudian Umar berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan, yaitu apa? Satu wudu untuk beberapa kali sholat." Maka beliau SAW menjawab, "Aku sengaja melakukannya, wahai Umar." Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, sehingga ini menunjukkan apa? Berarti apa? Berarti berwudu setiap kali hendak sholat ini apa? Sifatnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Karena seandainya itu haram, ya, sesuatu kewajiban, maka tidak mungkin Rasulullah apa? Melanggarnya, itu tidak mungkin. Maka ketika sekali waktu, ya, beliau pernah apa? Satu wudu untuk beberapa kali sholat, ini menunjukkan apa? Itu hukumnya tidak wajib. Yes, hukumnya sunnah. Yeah. Kemudian yang ketiga yaitu berwudu setiap kali batal wudunya. Ini juga sunnah. Yeah. Bahkan ini memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Yeah. Kalau kita bisa seperti ini fadilah atau keutamanya luar biasa. Yeah. Berdasarkan hadis dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mendengar suara terompahnya Bilal di hadapan beliau di dalam surga. Ya, jadi beliau pernah apa? Nabi SAW pernah mendengar suara terompahnya Bilal, ya, di dalam surga. Ya, berarti sahabat Bilal ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, karena terompahnya terdengar dalam surga. Ya. Tidak mungkin yang masuk surga terompahnya toh, tidak mungkin. Ya. Menunjukkan apa? Orangnya mesti berarti apa? Dijamin masuk surga. Maka kemudian beliau SAW bertanya kepada Bilal, "Dengan amalan apakah engkau mendahuluiku kepadanya?" Maka Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat setelahnya." Ini juga di antara sunnah. Kemudian, dan tidaklah aku terkena hadas, batal wudunya, melainkan aku berwudu setelahnya. Ini termasuk amalannya siapa? Bilal. Setiap batal beliau wudu, meskipun bukan untuk sholat. Pokoknya batal wudu. Jadi wudu itu nggak mesti ketika akan sholat saja. Ya. Jadi batal wudu. Pokoknya batal wudu. Jadi beliau selalu senantiasa keadaan apa? Bersuci. Ya. Dan tidaklah aku terkena hadas, melainkan aku berwudu setelahnya. Maka setelah mendengar itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Karena itulah engkau masuk surga." Jadi masya Allah, ya, ini fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Tetapi ini berat, ya. Ya, kalau bisa, masya Allah, ini luar biasa. Ya, bisa istiqomah itu, ya. Alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi Nabi bersabda, ketika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, mau tidur, maka berwudulah seperti wudu sholat,
kemudian berbaliknya sebelah kanan, kemudian baca doa tadi itu. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kupasrahkan seluruh urusanku kepadamu, dan kusandarkan punggungku kepadamu, dengan harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat bersandar dan berlindung dari siksa-Mu kecuali kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitab-kitab yang Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus. Kemudian beliau melanjutkan, jika engkau meninggal pada malam itu, ya, dengan mengamalkan tadi, ya, mau tidur apa? Berwudu, berbalik sebelah kanan, baca doa tadi. Jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Maksudnya meninggal dalam keadaan Islam. Maka jadikanlah doa itu sebagai akhir perkataanmu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini juga fadilahnya besar. Makanya berat ya. Maka berat ya. Biasanya kalau sudah ngantuk ini apa ya? Nah, wudu gak situ ngantuk teh, gak situ turun. Makanya apa berat. Makanya fadilahnya besar sekali. Kalau bisa mengamalkan istiqomah ini, masya Allah biasa ya. Mau tidur apa? Wudu lagi. Ya, mau wudu ya wudu. Kemudian baru tidur, luar biasa, masya Allah. Kemudian yang kelima, yaitu bagi orang yang junub, ya, keadaan junub, kemudian dia hendak makan, minum, tidur atau mengulangi jima, maka ini juga disunahkan apa? Berwudu dulu. Dalilnya adalah riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an yakula aw yanama tawaddaa wudu'atu lis-shalah." Rasulullah SAW apabila junub lalu hendak makan atau hendak tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu wa arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian telah mendatangi istrinya, maksudnya telah berzina dengan istrinya, kemudian ia ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudu. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya misalnya bos kalian, ketika kita sudah berzina dengan istri kita, kemudian ingin mengulangi lagi dan kita masih malas mandi, ya, tidak apa-apa. Tapi sunahkan apa? Wudu dulu, wudu diulangi. Mandinya nanti tidak apa-apa, ya, setelah selesai. Ini diantara sunnah berwudu. Atau ketika kita junub, habis berzina junub, kemudian mau makan minum, maka ini sunahkan apa? Berwudu dulu sekalian. Ini diantara sunnah. Kemudian juga membawa mayit, ya, setelah kita apa? Mengusung jenazah. Ini juga diantara sesuatu yang disunahkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaknya ia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah, hendaklah ia berwudu. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kalau kita setelah selesai memandikan jenazah, ya, ikut memandikan ya sekalian, setelah itu disunahkan kita mandi. Tapi hukumnya sunnah kan sama wajib, ya. Nah, disunahkan mandi. Kalau kita ikut mengusung jenazah, ya, maka disunahkan apa? Setelah itu berwudu. Ya, demikian sekalian, ini diantara perkara-perkara yang disunahkan dan yang diwajibkan dan disunahkan untuk berwudu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.